Halo pemirsa Sinpo TV, kembali lagi dalam acara Bincang Spesial. Hari ini Sinpo TV menghadirkan peneliti dari IPS, yakni Indonesia Polling Station. Sudah bersama kita Kang Alvin Sugianto. Iya. Selamat siang Kang Alvin. Selamat siang Mas Riki. Terima kasih untuk waktunya Mas Iya, datang Mas. ke Sinpo TV. Kita akan berdiskusi terkait dengan situasi politik saat ini. Kan sudah masuk tahun politik 2024, tinggal 2 tahun lagi. Iya. Sejumlah tokoh juga sudah mulai bermunculan. Kita akan ngebahas soal terkait itu ya Mas ya. Sebagai pembuka nih Mas, saya ingin tahu dari penelitian IPS, apakah euforia masyarakat terkait pemilu nantinya sudah mulai terasa Mas? Euforia masyarakat saat ini sudah mulai terasa ya, berdasarkan kemarin penelitian kami gitu kan. Saat penelitian masyarakat itu kebanyakan sudah memiliki atau mempertimbangkan calon pilihannya gitu. Begitupun dengan partainya. Kemudian sekarang masyarakat juga terpancing gitu dengan rilis hasil survei lembaga yang lain juga kan banyak saat ini Mas. Nah masyarakat dari situ semakin kedepannya akan semakin mengetahui gitu kan pilihannya akan kepada siapa ataupun kepada partai mana gitu Mas. Nah untuk kedepannya jadi partai-partai juga sudah mulai berencana gitu, sudah ada yang sudah membentuk koalisi, ada yang masih mencari gitu, seperti itu Mas. Jadi masyarakat sudah mulai memilih. Kemudian siapa partai apa yang sudah mulai trending di masyarakat itu pemilihnya? Ya partai menang kemarin sih Mas, yang 2019 kemarin gitu, seperti PDI, Gerindra, Golkar seperti itu Mas. Masih dominan partai-partai besar itu Iya, ya, masih menjadi dominan. pilihan masyarakat Iya. ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan Partai Gerindra Mas? Mengingat saat ini IPS pernah merilis hasilnya Partai Gerindra itu selalu urutan teratas. Iya. Iya. Itu Dua bisa besar. disampaikan. 2 besar ya? Iya, 2 besar. Ya, Bagaimana? jadi Gerindra itu elektabilitas Gerindra itu bisa tinggi itu terdapat 3 faktor ya Mas. Nah, faktor pertama itu adalah Gerindra dipersepsikan masyarakat sebagai partai yang peduli terhadap rakyat kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah visi misi atau program dari Gerindra itu menyentuh masyarakat kecil gitu Mas. Kemudian faktor ketiga adalah nama tokoh dalam partai tersebut atau ketua umum yang tentunya saat ini ketua umum Partai Gerindra adalah Prabowo Subianto gitu Mas. Jadi itu yang mendokrak elektabilitas Partai Gerindra itu tersendiri. Jadi sosok Pak Bowo atau Prabowo ini bisa mendokrak elektabilitas Iya, Gerindra tentu, saat iya, ini. bisa. Kemudian kecenderungannya apa ini dari sosok Pak Bowo ini? Mengingat saat ini Pak Bowo notabene sebagai Menteri Pertahanan yang bekerjanya di lingkungan TNI. Kemudian untuk mendekatkan masyarakatnya itu apa yang dilihat Mas? Nah, jadi bisa dilihat kecenderungan elektabilitas Prabowo itu kan selalu tinggi ya Mas. Dari hasil survei kami juga dalam 1 tahun terakhir ini elektabilitas Prabowo itu selalu di peringkat pertama gitu ya dalam hal elektabilitas. Selain itu dalam hasil rilis lembaga-lembaga survei mainstream lain seperti Litbang Kompas, Gerindra juga menduduki peringkat pertama gitu dengan perolehan sekitar 26,5% suara gitu. Kemudian lembaga mainstream lainnya adalah LSI atau Lingkar Survei Indonesia yang menempatkan Prabowo di urutan pertama dengan perolehan sekitar 27 atau 29% suara seperti itu Mas. Jadi dalam 1 tahun terakhir, 1 tahun setengah terakhir ini elektabilitas Prabowo di peringkat pertama itu tidak tergoyahkan. Bahkan elektabilitas dari Ganjar sendiri itu tertinggal jauh itu di peringkat kedua dari Prabowo Subianto. Jadi urutannya itu siapa aja Mas? Selain Prabowo, Ganjar, ada kalau 5 nama besar lainnya itu? Yang pertama itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, kemudian Erick Thohir, kadang ada juga Ridwan Kamil gitu Mas. Oke. Jadi posisi Menteri
dipegang sama Pak Bowo ini dominan untuk di masyarakat ya? Iya, dominan di penilaian dari masyarakat itu Prabowo sebagai menteri itu terbilang bagus gitu. Jadi bagus. itu juga merupakan yang mendongkrak elektabilitas Prabowo itu sendiri menjadi naik gitu. Dari hasil kerja Prabowo sendiri itu sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan itu dinilai baik oleh masyarakat. Kemudian melihat dari sosok Pak Bowo, ini menarik Mas. Melihat sosok Pak Bowo yang notabene sebagai TNI militer begitu. Kemudian dengan dengan calon-calon lainnya yang di luar lingkungan militer. Apakah ini jadi pilihan masyarakat yang menginginkan sosok TNI menjadi presiden kita gitu? Masyarakat cenderung memilih sosok pemimpin apapun latar belakangnya gitu ya, Mas. Tapi kecenderungan masyarakat itu memilih sosok pemimpin yang dinilai mampu untuk mengemban tugas berikutnya, yaitu tahun 2024 nanti gitu kan, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di negeri ini gitu Mas. Nah, hasil survei kami menyatakan bahwa ketika kami tanyakan kepada masyarakat gitu, tokoh manakah dari beberapa tokoh yang kami sebutkan yang pantas untuk menggantikan Presiden Jokowi pada 2024 nanti, hasil tertinggi itu didapatkan oleh Prabowo Subianto, seperti itu. Nah, terkait dari hasil survei itu nih, dari LSI sudah berapa kali survei yang dilakukan? Bisa dijelaskan Mas dari hasil setiap survei yang dilakukan IPS? Mungkin saya akan sambil baca data ya Mas. Boleh Mas. Nah, jadi survei IPS itu sudah dilaksanakan tahun ini sebanyak 3 kali. Yang pertama itu pada bulan Januari dengan tiga bahasan utama, yaitu yang pertama persepsi masyarakat terkait isu penundaan pemilu itu. Nah, hasilnya masyarakat yang setuju untuk menunda pemilu adalah 15,2%. Kemudian masyarakat yang dominan itu adalah masyarakat yang tidak setuju dengan penundaan pemilu, yaitu sebanyak 74,5%. Kemudian bahasan yang kedua adalah elektabilitas partai, di mana PDIP menduduki peringkat pertama dengan perolehan 20,9% dan Gerindra sebanyak 16,5% di urutan kedua, dan ketiga yaitu Golkar dengan persentase 11,4%. Kemudian bahasan yang terakhir adalah elektabilitas capres. Nah, hasilnya adalah bahwa popularitas Prabowo itu berada di angka 96,5% dengan tingkat penerimaan atau akseptabilitas sebesar 73,8%. Kemudian pada tingkat elektabilitas di angka 27,4%. Kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan popularitas sebesar 91,9%, akseptabilitas 71,2% dan elektabilitas sebesar 18,9%. Kemudian di urutan ketiga ada Anies Baswedan dengan popularitas sebesar 90,2% dan akseptabilitas sebesar 70,9% dan elektabilitas sebesar 15,9%. Kemudian survei yang kedua itu kami laksanakan pada bulan Mei dengan tiga bahasan juga, yaitu yang pertama itu persepsi masyarakat terkait kinerja pemerintahan pusat ya. Nah, hasilnya masyarakat yang merasa puas dengan pemerintahan pusat yaitu sebanyak 62,3%, menurun dari yang sebelumnya 66,6%. Nah, kemudian masyarakat yang tidak puas sebesar 34,7%. Nah, kemudian kita juga mencari tahu elektabilitas calon presiden, di mana pada survei kali ini Prabowo masih tetap di urutan pertama dengan popularitas sebesar 97% dan akseptabilitasnya mencapai 75,2% dan elektabilitas meningkat menjadi 29,8%. Di urutan kedua masih Ganjar
dengan popularitas sebesar 82,6% dan akseptabilitas sebesar 70,4%, elektabilitas sebesar 20,6%. Di urutan ketiga juga masih Anies Baswedan dengan popularitas sebesar 91,8%, akseptabilitas sebesar 71,2%, dan elektabilitas sebesar 16,8%. Nah, kemudian yang menarik adalah bahasan kita yang ketiga, yaitu head to head capres. Kita melakukan beberapa simulasi gitu ya Mas. Simulasi pertama yang kita lakukan adalah dengan simulasi 3 calon presiden dengan nama 3 calon teratas dari hasil survei, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, hasilnya jika calon presiden terdapat 3 nama, Prabowo mendapatkan suara sebanyak 46,6%. Sementara di urutan kedua ada Ganjar jauh dengan perolehan 28,2%, dan urutan ketiga ada Anies Baswedan dengan persentase suara 25,2%. Nah, kami juga melakukan simulasi dengan 2 calon presiden antara Prabowo dan Anies Baswedan. Hasilnya Prabowo mendapatkan suara sebanyak 61,5%, jauh meninggalkan Anies dengan perolehan suara 35,8%. Nah, kita juga melakukan simulasi dengan 2 calon presiden antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Hasilnya Prabowo mendapatkan suara sebanyak 62,1%, jauh juga meninggalkan Ganjar dengan perolehan 34,4%. Nah, kemudian simulasi terakhir yaitu 2 capres antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dengan persentase 44% dimenangkan oleh Ganjar, menang tipis dari Anies dengan persentase 42%. Nah, kemudian survei yang paling baru yaitu pada Juli, 3 pokok bahasan utama yang kita survei adalah preferensi masyarakat terkait kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, hasilnya masyarakat yang puas kembali menurun ya dari 62,3% menjadi 60,8%. Sedangkan yang tidak puas naik dari 34,7% menjadi 34,9%. Nah, kemudian kita juga tanyakan kepada masyarakat mengenai kinerja dari kinerja dari Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin dalam beberapa bidang. Hasilnya masyarakat merasa puas. Tertinggi itu pada bidang pertahanan dan keamanan yang mana diemban oleh Pak Prabowo Subianto dengan persentase 68,7%, dan yang paling rendah pada bidang penegakan hukum ya pada persentase 47,3%. Kemudian kami juga melakukan penelitian tentang preferensi publik terhadap partai, di mana PDIP masih menduduki peringkat pertama dengan 20,1%, beda tipis dengan Gerindra di posisi kedua, yaitu dengan persentase 16,4%, dan jauh meninggalkan Golkar di persentase 8,9%. Itu di bagian partai yang peduli terhadap rakyat. Kemudian pada tingkat elektabilitas partai, PDIP mendapatkan suara 22,3%, diikuti oleh Gerindra sebanyak 17,8% dan Golkar sebanyak 10,9%. Mantap perhitungannya ya. Itu dari hasil penelitian bahwa Prabowo selalu unggul dari berbagai survei yang sudah dilakukan. Dan saingannya adalah para gubernur. Ini apakah memang ada sedikit yang dilihat dari masyarakat antara sebuah menteri dan juga gubernur gitu Mas? Dari sebagai pemilik jabatan gitu. Tentu masyarakat sekarang sudah mulai
terbuka gitu ya. Jadi tidak melulu tentang jabatan gitu. Yang penting sekarang masyarakat itu berdasarkan hasil survei kami adalah bagaimana sosok itu bekerja, bagaimana sosok itu mengemban jabatannya, apakah dinilai baik atau tidak, seperti itu. Nih, Presiden suka memberikan panggung kepada Menteri Pertahanan Pak Bowo. Iya. Kemudian, apakah ini sebagai bentuk bagian dari branding Presiden untuk mengganti dirinya untuk menjadi Presiden? Kalau menurut pandangan saya, itu bukan sebagai branding gitu ya Mas. Soalnya saya yakin Presiden Jokowi juga mengetahui bahwa sosok Prabowo ini tidak terlalu suka branding atau pencitraan gitu ya. Itu menurut saya murni hasil dari kinerja Prabowo sendiri sebagai Menteri Pertahanan yang dinilai baik oleh masyarakat gitu. Ya tentunya Presiden Jokowi sendiri menginginkan gitu sosok pengganti yang dirasa layak gitu untuk menggantikan dirinya gitu, sosok pembantu dalam hal ini menteri gitu yang bisa mengemban tugas sebagai pemimpin negara di kemudian hari gitu, yaitu pada tahun 2024 nanti gitu. Jadi bukan masalah branding tapi masalah kinerja dari Prabowo itu sendiri yang membuat Presiden Jokowi memberikan dukungan gitu, seperti memberikan dukungan kepada Prabowo itu sendiri. Artinya Pak Jokowi ini melihat kinerja dari Pak Bowo ya cukup baik, Iya. kemudian dia seakan memberikan restu gitu. Iya, seperti itu. Siap. Kemudian nih ada Partai Gerindra nomor 2 di pemilu 2019. Apakah ini juga menjadi bagian pertimbangan Presiden untuk semacam kasih syarat mendukung gitu bagi Pak Bowo untuk yang terlihat sebagai putra mahkota? Nah, itu tentunya ya, selain yang saya katakan tadi, Presiden Jokowi melihat kinerja Prabowo sendiri seperti apa yang dinilai baik gitu. Nah, tentu untuk menjadi seorang presiden juga harus didukung oleh partai yang kuat gitu ya Mas. Nah, seperti kita tahu Gerindra itu menjadi partai 2 terbesar saat ini di Indonesia sejak tahun 2019 lalu, di mana elektabilitas Gerindra sekarang menempel ketat PDI Perjuangan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan Jokowi untuk mendukung Prabowo gitu. Selain gara-gara kinerjanya itu yang baik dari Prabowo Subianto, seperti itu. Baik, jadi memang bukan masalah partai nomor berapa, urutan berapa ya, jadi memang hasil kerja yang dilihat oleh Presiden. Selain hasil kerja dari Prabowo itu, partai juga mempengaruhi gitu ya, partai yang besar, partai besar mempengaruhi juga. Seperti yang kita tahu kan Gerindra itu partai terbesar kedua lah saat ini, urutannya selalu masuk 2 besar gitu ya, seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan Pak Bowo loyal nggak sih sama pemerintahan sekarang Mas, dari hasil penelitian itu? Iya, bisa dikatakan Prabowo itu loyal gitu ya, setia terhadap setiap program dari Presiden Jokowi sendiri itu, selalu mendukung Presiden Jokowi, tidak pernah mengatakan, tidak pernah katakanlah membangkang itu bahasanya, tidak pernah tidak membuat aneh-aneh ya, jadi seperti itu Mas. Iya, bisa dilirik. Baik. Jadi ini terkait dengan popularitas. Jadi popularitas sama elektabilitas Pak Bowo selalu bersaing di posisi teratas Mas ya? Iya. Kira-kira ini apakah memang dilihat dari dia sebagai Menteri Pertahanan atau dia dilihat sebagai sosok ketua umum partai Mas? Nah, popularitas Pak Prabowo itu tidak bisa dilihat dari dia sebagai Menteri Pertahanan gitu Pak. Jadi popularitas dari Pak Prabowo ini didapatkan dari hasil pengalaman dia
mengikuti 3 kali kontestasi Pilpres, 3 kali. Jadi masyarakat tentunya sudah mengenal sosok Prabowo Subianto itu dari 3 kali kontestasi Pilpres. Nah, kemudian sekarang jabatan dia sebagai Menteri Pertahanan itu hanya mendukung agar tetap dikenal oleh masyarakat gitu. Masyarakat tetap mengikuti perjalanan Prabowo gitu sebagai menteri, menilai. Jadi Prabowo ini berarti bisa dikatakan itu dia sudah dikenal cukup lama, itu sebuah tiket yang menguntungkan. Kemudian untuk melihat hasil kerjanya ya dia sebagai menteri ini kerjanya baik. Gitu. Iya, kerjanya baik. Dipersepsikan masyarakat sebagai menteri yang paling baik itu kinerjanya. Hasil survei juga mengatakan seperti itu. Kemudian ini terakhir nih Mas, terkait dengan posisi menteri, memang sebetulnya menguntungkan nggak sih dia sebagai jadi calon presiden, atau lebih menguntungkan posisi gubernur menjadi presiden? Sebenarnya menjadi menteri itu bisa menguntungkan, bisa tidak ya Mas. Nah, kenapa bisa menguntungkan gitu? Jika kinerja dia baik, seperti yang sudah tadi sering saya katakan, jika kinerja dia baik, tentunya itu akan mendongkrak elektabilitas dari sosok itu sendiri gitu. Dalam hal ini Pak Prabowo gitu kan, mendongkrak elektabilitas dengan kinerjanya yang baik. Kemudian tidak menguntungkannya apa? Jika kinerjanya tidak baik, otomatis masyarakat juga akan menilai. Jadi masyarakat juga tidak akan memilih sosok yang kinerjanya tidak baik gitu Mas. Jadi ada 2 mata pisau ya dalam hal ini menjadi menteri, yaitu jika kinerja dia baik, tingkat elektabilitas dia di masyarakat pasti akan tinggi. Tapi jika tidak baik, tentunya masyarakat juga menilai negatif gitu dan mengurungkan pilihannya itu kepada sosok Prabowo itu sendiri. Iya. Kita pernah punya presiden mantan menteri, kita pernah punya presiden mantan gubernur, dan yang di luar itu jadi ya tidak punya kesempatan berarti Mas ya untuk Gimana? bisa. Jadi kan SBY pernah jadi menteri, Menko Polhukam dia dulu, kemudian dia naik jadi presiden. Jokowi sebelumnya gubernur, akhirnya naik jadi presiden juga. Yang tidak memiliki tupoksi dari kementerian, gubernur itu untuk mencalonkan diri sebagai presiden, kemudian untuk dilirik menjadi partai, itu jadi susah Mas ya? Kalau dari pandangan penelitian gimana? Iya, kalau dari pandangan saya gitu ya, untuk jadi seorang presiden itu sebenarnya tidak harus jadi menteri ataupun mempunyai jabatan gitu ya. Yang paling penting itu dia bisa lolos ke partai karena itu syarat untuk menjadi presiden. Kemudian dia mempunyai massa yang banyak atau dukungan yang banyak. Itu mungkin yang bisa menjadikan dia sosok presiden gitu. Meskipun latar belakangnya bukan menteri atau pejabat gitu. Yang penting dia lolos partai dan mendapat dukungan yang banyak gitu. Oke, siap. Kang Alvin Sugianto, terima kasih banyak untuk waktunya, peneliti IPS. Terima kasih Mas ya sudah memberikan informasi terkait hasil penelitiannya. Jadi ini memang nama Pak Bowo ini masih di urutan posisi teratas ya, baik dari popularitas ataupun elektabilitas ya. Bersaing dengan para gubernur-gubernur ya. Iya, betul sekali. Baik, Alvin Sugianto, peneliti IPS, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Mas. Baik pemirsa, terima kasih untuk menyaksikan acara bincang spesial dalam pembahasan terkait dengan situasi politik saat ini dan sejumlah nama yang menjadi trending dalam situasi politik jelang tahun pemilu di tahun 2024. Saya Ricky Iskandar, izin pamit undur diri. Terima kasih.